Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 1636 mengingat. Mengetahui bahwa Feng Xian datang, itu bukan Ye Chen dan Hong Chengsui, terlalu banyak orang yang mengetahuinya, dan pedang pembunuh di tangan mereka bergetar. Ye Chen berdiri di sana, meskipun dia buta, dia sepertinya bisa melihat senyum ganas Feng Xian, senyum itu sudah terukir di jiwanya. Tarik jaringan intelijen pornografi manusia, dan tarik semua properti di kota-kota kuno. Ye Chen berkata dengan otoritas, tetapi dengan nada memerintah, semua orang yang berada di luar istana surgawiku, kembalilah dengan cepat. Membuat masalah. Hong Chengsui dengan ragu menatap Ye Chen di sampingnya. Aku tahu metodenya dengan sangat baik. Ye Chen berkata dengan dingin, aku mengenalnya, dan dia juga mengenalku. Tetapi jika tidak ada bisnis, pasokan batu asalku di surga akan terputus. Hong Chengsui mengerutkan kening, di masa depan, saya akan duduk dan makan. Jaringan intelijen pornografi manusia dan berbagai industri kota kuno. Juga, tanpa saya pesan, tidak ada yang diizinkan menjadi sekte. Dimengerti. Hong Chengsui tidak berani menunda, segera berbalik, dan mempercayai Ye Chen tanpa syarat, seperti saat itu. Perintah Holy Lord dengan cepat disampaikan dan para biarawan yang berada di luar dipanggil kembali. Tapi Ye Chen mungkin tidak tahu bahwa ada lebih dari selusin sosok di Tianting yang menyelinap keluar dari Tianting Xianshan dengan bantuan gerbang domain teleportasi. Pemimpinnya adalah Chu Lingyu, diikuti oleh 5 Raja Chu dan keturunan Kaisar, semuanya adalah penguasa di antara para penguasa pengadilan surgawi. Di Simo, Feng Xian dilindungi oleh Gunung Lingshan, dan pengadilan surgawi tidak dapat menyentuhnya. Ketika dia meninggalkan Gunung Lingshan, pengadilan surgawi Chu Agung akan melunasi hutang darahnya dengan sendirinya. Bertindak secara pribadi, Ye Chen tidak tahu, begitu pula Hong Chengsui. Di sini, darah berdarah dari sudut mulut Ye Chen, dan energi kematian yang terhalau mulai melonjak lagi, menutupi dirinya dan menelan vitalitasnya. Kali ini, Xian Huo menjadi masuk akal dan berhenti mengirimkan serangan utama ke gadis-gadis itu, dan terbang menuju puncak Yunfei seperti cahaya peri emas. Sangguan Yuer dan yang lainnya juga mengikuti, merasa sedikit bersalah, mereka seharusnya tidak menggoda Ye Chen sekarang, mereka akan melukai diri mereka sendiri jika mereka lapar. Segera, puncak Yunfei dipenuhi dengan bau makanan, pasien khusus yang membutuhkan perawatan khusus, memberi makan Ye Chen dengan baik. Setelah makan, Ye Chen kembali duduk di bawah pohon tua dan menutup matanya. Gadis-gadis itu menjaga tidak jauh, dan tidak ada yang mengganggu Ye Chen meskipun dia tidak tahu apa yang dipikirkan Ye Chen, itu pasti tentang surga. Di luar gunung, pasukan monster Rache masih membombardir, tanpa henti. Setelah meledakkan dengan seluruh kekuatan mereka selama sehari, belum lagi gagal menembus penghalang surga, semua orang kelelahan, dan ekspresi mereka sangat jelek. Mereka yang tetap tinggal dari klan monster mengirim batu sumber gelombang demi gelombang. Tapi senjata Kaisar Jidao memiliki nafsu makan yang sangat besar, ia dapat menelan segunung batu asal setiap kali dibombardir, dan konsumsinya sangat mencengangkan. Kali ini, tidak hanya biksu Sifang yang menelan ludah mereka, bahkan nenek moyang Yao Zu pun merasa tertekan, itu adalah batu asal, tetapi semuanya adalah uang. Klan besar itu berkemauan sendiri, menggunakan batu asal untuk mengaktifkan senjata Kaisar. Seseorang menyeringai, aku belum pernah melihat uang sebanyak ini. Batu asal, terbakar seperti gunung. Perang telah mencapai ini titik, dan tidak ada yang tersisa. Di tengah diskusi, suara muntah darah terdengar, itu adalah nenek moyang dari klan monster, menyemburkan darah secara langsung, saya tidak tahu apakah itu karena marah. Aura kuasi Kaisar sangat lamban, dan mananya habis. Yao Huang dan yang lainnya tidak jauh lebih baik, masing-masing muntah lebih keras dari yang lain, dan sekelompok orang jatuh ke tanah, wajah mereka pucat. Leluhur tua, aku tidak bisa bertarung lagi. Jenderal Yao Zu memandang Patriark Yao Zu, jika kamu terus bertarung, itu akan merusak fondasi klan. Kamu masih perlu mengajariku. Patriark Yao Zu mendengus dingin, wajahnya ganas, matanya merah darah, dan dia ingin membunuh seseorang dalam kemarahan. Dalam pertempuran ini, klan monster kehilangan semua wajahnya, bahkan tentara Kaisar dikorbankan, tetapi itu tidak menghancurkan penghalang surga. Sebagai leluhur dari generasi klan monster ini, dia telah kehilangan semua wajah leluhurnya.
Kakek Yaozu tidak perlu marah, junior ini akan membantumu menghilangkan kekhawatiranmu. Suara wanita berkabut bergema di telinga leluhur Yaozu. Nenek moyang Yaozu sedikit mengernyit, melirik ke barat laut, dan secara akurat menemukan seseorang berjubah hitam di antara kerumunan. Itu adalah seorang wanita dengan wajah tiada taraf, mata Phoenix-nya sejernih air, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan dia tersenyum main-main. Feng Xian. Nenek moyang Yaozu sedikit menyipitkan matanya. Pada tahun-tahun awal, Feng Xian pernah ke Yaozu, dan hampir menikah dengan Pangeran Yaozu, jadi sekilas dia mengenali Feng Xian. Ini Nirvana, lelaki tua itu benar-benar meremehkanmu, putri dari klan Phoenix. Nenek moyang klan Yao tidak berbicara asin atau lemah. Kakek Yaozu memenangkan hadiah, itu. Semua hanya kebetulan. Apa maksudmu dengan menghilangkan kekhawatiran Yaozuku tadi? Kamu bisa melihatnya sekilas. Feng Xian tersenyum sedikit, dan sinar kesadaran ilahi muncul dengan kecepatan yang sangat cepat, jatuh ke alis leluhur Yaozu. Ada banyak informasi yang menyatu dalam kesadaran, yang dicerna oleh nenek moyang klan monster. Segera, cibiran mencibir di sudut mulut Patriark Yaozu, tidak heran itu berlangsung begitu lama, propertinya sangat besar, pengadilan surgawi Chu Agung, Anda benar-benar memiliki banyak keberanian. Setelah berbicara, dia tiba-tiba berbalik, melambaikan lengan bajunya dan mengambil. Kaisar Qi menekan Tianhu, seluruh pasukan mematuhi perintah dan kembali ke Xianshan. Yao Huang dan yang lainnya terkejut, tetapi tidak ada yang berani bertanya lagi. Pasukan klan monster mundur dengan sangat cepat seperti gelombang pasang. Jangan berkelahi lagi. Biksu Sifang tertegun. Klan monster yang agung, kamu tidak memiliki tanda-tanda pengecut. Teruslah berjuang. Ini bukan uang keluargamu, kamu tidak merasa buruk. Seseorang tertawa dan berbalik, ayo pergi, pertunjukan sudah berakhir. Klan monster mundur, dan para penonton tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Mereka semua pergi dalam keadaan malu, dan mereka tidak lupa untuk melihat pengadilan surgawi Chu Agung sebelum pergi. Hari ini, itu benar-benar membuka mata, jutaan pasukan Yaozu, leluhur Yaozu datang sendiri, dan bahkan membawa tentara kaisar bersama mereka, tetapi mereka kembali dengan kekalahan. Jika hal ini dilaporkan ke langit berbintang, kebanyakan orang tidak akan mempercayainya. Dunia besar itu penuh dengan kehancuran, dan menjadi jauh lebih kosong dalam sekejap karena pasukan monster dan para penonton mundur satu demi satu. Di Istana Surgawi, Hong Chengsui jatuh di puncak gadis giok, berhenti di bawah pohon tua, dan berkata dengan lembut, seperti yang Anda harapkan, klan iblis telah mundur. Orang luar, berapa banyak yang telah kembali? Itu juga menjadi serak. Pada dasarnya semuanya telah ditarik kembali di bawah perintah penguasa suci pengadilan surgawi. Di masa depan, pengadilan surgawi akan sangat pasif. Ye Chen berdiri perlahan, dan api peri terwujud di bawah kakinya dan berubah menjadi awan. Dia terbang keluar dari puncak Yunfei dan langsung menuju ke area terlarang Tiansu. Ketiga kalinya saya datang ke Tiansu, tetapi saya tidak melihat apapun kecuali Tianzu. Lagi pula ini adalah area terlarang. Kamu sering datang mengunjungi kami. Ini memalukan bagi kami. Dimi mengelus janggutnya. Tiansu Tianwang juga pergi ke Dacu. Senior, dapatkah Anda memberi tahu saya waktu yang tepat kapan Dacu akan kembali? Ye Chen melipat tangannya dan membungkuk, kali ini dia sangat sopan dan nadanya rendah hati. Aku juga tidak tahu. Dimi menggelengkan kepalanya tanpa daya, namun, kamu mungkin tidak akan bisa sampai hari itu. Aku sudah menyadarinya. Ye Chen sedikit tersenyum. Katakan padaku, apakah ada yang salah ketika kamu datang ke sini kali ini? Masuk dan berlindung sampai aku, Dacu, kembali, tidak apa-apa. Ada terlalu banyak 50 juta biksu. Sebab dan akibatmu akan menyelamatkan alam semesta di sini. Dimi berkata perlahan, jika kamu membiarkanmu masuk, kamu hanya bisa tinggal paling lama 9 hari. Ini adalah batasnya. Raja surga ada di sini. Itu sama. 9 hari. Ye Chen mengerutkan kening, waktunya terlalu singkat. Tiansu juga memiliki misi Tiansu, dan jika terjadi kesalahan di sini, itu lebih menakutkan daripada invasi iblis surgawi, kata Dimi. Misi. Ye Chen memandang Dimi dengan ragu-ragu. Kamu tidak perlu tahu, apalagi tahu, Dimi tersenyum, sejak zaman kuno, hanya Kaisar Agung yang memenuhi syarat. Ini tabu tertinggi. N. Episode 1637 Murid yang mendominasi. Kata-kata kematian bumi penuh dengan makna yang dalam, dan telah menyebarkan tabir misteri di area terlarang di langit, membuatnya tidak dapat diprediksi. Ye Chen tetap diam, tidak berani meremehkan dirinya sendiri dan terlalu banyak bertanya. Sejak zaman kuno, hanya kaisar yang memenuhi syarat untuk mengetahui rahasianya, bagaimana dia, seorang manusia, dapat dengan mudah menerobos.
Di kedalaman, Tianzu keluar, memegang mangkuk pecah di tangannya, dan cairan hitam di mangkuk itu, saya tidak tahu apa itu. Ayo, minumlah. Tianzu memasukkan mangkuk itu. Apa ini? Ye Chen meletakkannya di depan hidungnya dan mengendusnya, baunya sangat buruk hingga dia hampir muntah di tempat. Minum saja, ada banyak omong kosong. Dimi mengambil mangkuk itu, tapi langsung, dia menuangkannya untuk Ye Chen. Ye Chen tersedak sampai menangis, tidak mengatur napas, hampir lewat, membungkuk dan batuk sampai dia tidak bisa melakukannya. Namun, yang mengejutkannya adalah semangkuk sup hitam dengan zat yang tidak diketahui ini memadamkan ketidakberdayaan di seluruh tubuhnya. Tidak hanya itu, qi dan darahnya menjadi lebih halus, baunya sedikit tidak enak, tetapi efeknya sangat bagus. Apakah ada lagi mangkuk lain? Ye Chen menggosok tangannya. Apakah menurutmu itu air matang? Tianzu meniup janggutnya dan menatap, aku telah menyimpannya selama bertahun-tahun, dan aku tidak mau meminumnya. Pantas saja rasanya tidak enak, mungkin busuk. Kamu benar. Dimi dia meletakkan satu tangan di bahu Ye Chen, dan menekan Ye Chen untuk duduk bersila. Segera, formasi kuno muncul di bawah Ye Chen. Formasi itu bekerja, dan kekuatan aneh meluap ke dalam tubuhnya, yang membuatnya terlihat jauh lebih baik. Itu juga kekuatan aneh yang membuatnya tiba-tiba merasa mengantuk, kelopak matanya bergetar, dan matanya yang buta perlahan tertutup. Dia tertidur, duduk bersila dan tidur di tengah formasi. Tianzu Dimi tidak menganggur, dan mengeluarkan serangkaian gadget aneh, menyempurnakannya menjadi tubuh lama Ye Chen. Untuk membiarkanmu hidup selama 3 hari lagi, kamu benar-benar harus menghabiskan banyak uang. Tianzu mengutuk diam-diam, dengan ekspresi menyakitkan di wajahnya. Wang Fuxi ada di sini, jadi dia mungkin tidak bisa menyelamatkannya. Dimi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas, Zhou Tian terlalu mendominasi. Pada titik tertentu, 2 orang berhenti, 2 batu, satu berjongkok di atas yang lain, satu minum dan yang lain merokok. Adapun Ye Chen, dia hanya menidurkannya, dan tidur nyenyak. Langit tenang, tetapi dunia luar sangat hidup. Di malam yang gelap dan gelap, benua Xuan Huang tidak damai. Klan monster bersatu dengan kuartet, bergegas ke kota-kota kuno satu demi satu, dan melancarkan balas dendam yang gila-gilaan dengan metode yang sangat berdarah. Pengadilan surgawi mundur begitu cepat sehingga banyak industri tidak diambil, dan mereka dicabut di mana-mana oleh klan monster. Terlalu banyak orang yang menderita akibatnya dan menjadi jiwa tak berdosa di bawah pisau jagal. Fakta membuktikan bahwa keputusan Ye Chen masih sangat tepat, dan kerugiannya harus ditarik tepat waktu, jika tidak kerugiannya mungkin akan berat. Pada hari ke-10, Ye Chen yang tertidur membuka matanya sedikit. Setelah tidur selama 10 hari, kulitnya memang membaik, setidaknya dia tidak lagi batuk, dan wajahnya lebih merona. Bangun. Tianzu Dimi melirik Ye Chen. Terima kasih 2 senior. Ye Chen terkekeh, berpikir pada dirinya sendiri bahwa dia akan pergi ke sini lebih sering di masa depan, apakah kedua lelaki tua itu memiliki lebih banyak hal baik. Saya masih bisa pergi berbelanja jika saya tidak bisa melakukannya dengan baik. Saat dia sedang berpikir, dia tiba-tiba mendengar ledakan ke arah Tianting Xianshan. Ye Chen mengerutkan kening dengan keras, ingin melihat, tetapi tidak bisa melihatnya. Aku berkata, rumahmu sangat hidup. Tianzu Dimi memalingkan muka dengan tangan di tangannya, dan dia bisa melihat apa yang terjadi dalam sekejap. Ye Chen tidak menjawab, dan langsung berjalan ke surga di atas api peri. Selain itu, pengadilan surgawi saat ini memang sangat meriah. Menatap Sutian, saya menyadari bahwa itu adalah 2 orang yang berkelahi, mereka berdua adalah gadis muda, dan mereka terlihat persis sama. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa salah satu dari mereka disebut Caca, dan yang lainnya sedingin es, kepribadian yang sangat kontras. Jelas, yang bernama Caca adalah Di Jiuxian. Dan orang yang sedingin es adalah Xian yang bereinkarnasi, yang pergi ke langit berbintang sebentar, dan kemudian kembali ke Xuan Huang. Sayangnya, dia masih gagal membuka segel kehidupan sebelumnya. Perlu disebutkan bahwa kekuatan tempurnya sangat menakutkan, tidak peduli seberapa kuat 9 dewa keluarga kaisar, mereka bukan tandingannya. Mampu mengalahkan kaisar 9 dewa, magang berharga Laoki benar-benar bukan penutup. Kui Niu menghela nafas. Pokoknya, aku tidak bisa mengalahkannya. Long Jie mendorong tangannya, aku pernah melihat yang ganas, tapi aku belum pernah melihat yang sekuat ini. Tuan Huafan, muridnya, bisa membawa langit untuknya. Bei Sheng tersenyum lembut, di era ini, dia adalah bintang yang paling mempesona. Apakah itu Xian? Apakah itu Xian? Di puncak gunung lain, Xiong Er, Xie Yun, dan Si Tunan berkumpul bersama. Bersama-sama, mata bersinar, dan mereka juga sangat bersemangat.
Mungkin belum membuka segel dari kehidupan sebelumnya. Liu Yi merenungkan, kalau tidak mungkin untuk tidak mengenal kita. Murid dari Holy Lord sama menakjubkannya dengan kehidupan sebelumnya. Biksu di surga tersenyum, sangat senang. Orang paling berbakat Dacu, dia mampu membelinya. Apa yang terjadi? Ye Chen kembali, melihat sekeliling dengan mata buta, berharap seseorang menjawab. Muridmu yang berharga ada di sini, kata Hong Chengsui sambil tersenyum. Xian. Ye Chen tertegun sejenak, tanpa sadar mengangkat kepalanya, dan kemudian tersenyum, ini dia, ini Xian. Terlihat bahwa dia memiliki memori cahaya langit di Shanghai, dan dia belum membuka blok memori. Magang Anda harus berada dalam kategori yang sama dengan mantan pacar Anda, Hong Chengsui tertawa. Itu selalu bisa diselesaikan. Ye Chen menarik napas dalam-dalam. Aku hanya tidak ingin tahu mengapa muridmu datang ke surga. Sejujurnya, aku sangat bingung. Ye Chen hanya bisa memiringkan kepalanya. Karena kita. Chu Lingyu, 5 Raja Chu dan keturunan Kaisar melangkah maju, dan ekspresi selusin orang semuanya pucat. Ye Chen mengerutkan kening lagi, seolah-olah dia bisa merasakan bahwa pernapasan beberapa orang tidak stabil, semuanya terluka, dan lukanya tidak jelas. Aku tidak mendengarkan perintahmu, jadi aku keluar untuk memburu Feng Xian secara pribadi. Chu Lingyu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, aku disatukan olehnya, terperangkap dalam pesona, dan hampir disempurnakan. Dia sudah mati. Bisakah kamu membunuh Feng Xian? Ye Chen memandang semua orang sambil tersenyum. Akan menyenangkan untuk mendapatkan hidupnya kembali. Raja Iblis tersenyum canggung, ternyata kamu tahu yang terbaik. Senang bisa hidup. Tapi kamu tidak bisa keluar tanpa izin. Benar-benar memalukan untuk mengatakan bahwa muridmu, aku akan malu. Kui Yujiang menghela nafas, Feng Xian dapat memukul Bei Sheng dengan satu telapak tangan dan memuntahkan darah, tetapi kamu tidak dapat mengangkat kepalanya. Aku bisa membayangkan postur tubuh Feng Xian yang sangat malu. Ye Chen tersenyum, dan sekali lagi mendongak, meskipun dia buta, dia sepertinya bisa melihat Xian, yang merupakan muridnya. Aku tidak akan bertarung lagi, aku tidak akan bertarung lagi. Di atas langit, Di Jiuxian melompat-lompat, kehilangan kesabaran setelah dipukuli. Xian yang bereinkarnasi menghentikan tangannya, dengan wajah muda, bukan suka maupun duka, membawa piano polos di punggungnya, seperti mimpi di bawah bulan. Mata jernihnya menyapu, dan akhirnya mendarat di Ye Chen, tapi alisnya yang cantik tidak bisa menahan cemberut. Di masa lalu, dia pernah ke Gunung Wuzi, dan dia juga pernah melihat Ye Chen yang tertekan, dan dia tidak pernah ingin melihatnya lagi. Xian, dia adalah tuanmu. Chu Lingyu tersenyum, melambaikan tangannya dengan lembut, dan memanggil Xian yang bereinkarnasi untuk datang. Guru, ini guru lagi, bereinkarnasi dengan mata yang indah dan mata yang indah. Sebelumnya, Kaisar Jiuxian menganggapnya sebagai murid dari tubuh suci kuno, dan dia selalu berpikir bahwa Xiao Jiuxian sedang bermain-main. Tetapi ketika saya datang ke sini, saya menyadari bahwa bukan Xiao Jiuxian yang berpikir demikian, tetapi semua orang di sini berpikir demikian. Orang-orang di pengadilan surgawi membuatnya merasa sangat akrab dan baik hati, seolah-olah dia pernah bertemu mereka di suatu tempat sebelumnya, seperti saudara. Xian. Ye Chen berbicara dengan suara serak. Panggilan, akrab dan tidak dikenal, membuat Xian menggerakkan kakinya, dan jatuh dari langit, mendarat di puncak Yunfei. Ketika dia datang, Chu Lingyu dan yang lainnya diam-diam mundur. Tidak ada seorang pun di istana surgawi yang tahu bahwa Xian mencintai tuannya. Xian berdiri di sana, seperti patung, tak bergerak. Dia hanya menatap Ye Chen dalam diam, tidak percaya bahwa lelaki tua pucat ini adalah tubuh suci yang telah menelan segalanya di masa lalu. Tubuh tua Ye Chen gemetar, dan dia datang meraba-raba, mungkin dia berjalan terlalu cepat, dia kehilangan pijakan, dan jatuh tersungkur. Xian melangkah maju dan mendukungnya, hanya untuk menyadari bahwa Ye Chen buta, dan hatinya juga merasakan sakit tanpa alasan. Dalam keadaan linglung sesaat, sepasang tangan tua menyentuh pipinya, tetapi dia tidak bisa melihatnya, jadi dia hanya bisa menyentuh garis besarnya seperti ini. Episode 1638 membuka pemblokiran 3 klan. Malam berangsur-angsur semakin dalam, dan puncak Yunfei sunyi dan sunyi. Ye Chen duduk di bawah pohon tua, memegang pisau pahat di satu tangan dan sepotong kecil kayu di tangan lainnya, dan mengukir dengan pisau satu per satu. Adapun Xian, berdiri di satu sisi, memperhatikan ukiran kayu yang diukirnya, sudah mulai terbentuk, dan orang yang diukir itu persis dia. Kamu adalah putri kerajaan Zhao, dan aku akan membawamu untuk menumbuhkan keabadian. Ye Chen berkata sambil mengukir, berbicara tentang hal-hal kuno, kata-katanya lembut, penuh perubahan dan nostalgia.
Xian mendengarkan dengan tenang, dan terkadang melihat sekeliling dengan tenang. Puncak gadis giok ini sama dengan puncak gadis giok dari Sekte Heng Yue, dan sangat akrab di matanya. Tapi, dia tidak ingat, dan dia lebih bingung. Saya tidak tahu kapan, kata-kata Ye Chen melemah hingga dimusnahkan, setelah ukiran kayu selesai, dia juga tertidur. Xian memegang ukiran kayu, dia mengukir dengan hati-hati, seperti aslinya, benar-benar seperti dia hidup, setiap cemberut dan senyuman seperti dia. Malam memudar dengan tenang, dan hari baru tiba. Tepat setelah fajar, sekelompok orang naik ke puncak-puncak Yunfei, dan orang yang memimpin adalah Xiong Er. Gadis, apakah kamu ingat? Xiong Er Dian berlari. Xian tidak mengatakan sepatah kata pun, melihat ekspresi Xiong Er agak aneh, apa yang dia makan untuk tumbuh dewasa, dan mengapa dia begitu gemuk. Aku masih suka dia yang suka main-main. Xie Yun berkata dengan penuh arti, sama seperti 9 dewa keluarga kaisar saat ini. Jangan khawatir, jika kamu tinggal bersama kami untuk waktu yang lama, itu akan berubah. Si Tunan menjilat rambutnya. Xian yang berperilaku baik dibawa menjadi gadis nakal oleh mereka bertiga. Piano ini tidak buruk. Xiao Linghua mengelus dagunya dan menatap piano polos di punggung Xian. Kelihatannya tidak asing. Biao datang dan berkata, dulu dia yang pertama dan kamu yang kedua. Kami dulu sangat kewalahan sehingga kami tidak bisa bernapas. Semua orang mengobrol, tetapi Xian tidak mengucapkan sepatah kata pun ketika dia tiba. Di matanya, pengadilan surgawi Chu besar adalah keberadaan yang sangat aneh, dengan 50 juta biksu, banyak darah yang mendominasi, dan banyak orang aneh. Pintu terbuka, dan Ye Chen meraba-raba keluar. Gong Xiaotian dan para pendahulunya serta keturunannya juga sangat bijaksana, mereka melangkah maju untuk membantu, jika mereka jatuh, mereka mungkin akan mati. Tuan Paman tidak punya apa-apa untuk dimakan, kan? Aku membawakannya khusus untukmu, Sao Yu mengeluarkan ayam panggang panas. Tidak memasukkan afrodisiak ke dalamnya. Ye Chen mengambilnya. Aku sangat ingin, tapi aku tidak berani melepaskannya. Sao Yu tertawa datar. Ye Chen tidak berbicara, mata tuanya menatap jarak berkabut, alisnya berkerut, dan ekspresinya menjadi jelek. Bukan hanya dia yang melihat, Xian, Xie Yun, Si Tunan, dan bahkan seluruh pengadilan surgawi semuanya melihat ke sana. Ada suara gemuruh, mengguncang dunia. Memalingkan muka, saya menyadari bahwa gunung peri ajaib telah jatuh ke bumi, dan energi iblis melonjak dan mengamuk di langit. Iblis kuno telah dibuka segelnya. Semua orang di 4 arah Zhongzu terkejut, dan kebanyakan dari mereka telah naik ke langit, melihat ke langit yang kosong. Di tengah diskusi, terdengar ledakan lagi, dan dunia yang damai sekali lagi kacau balau, suara ini berasal dari Beiyue. Itu juga merupakan gunung peri yang telah mendarat, dan cahaya yang bersinar-bersinar di mana-mana, dan lingkaran cahaya yang menyilaukan menyebar, menutupi tanah seluas 100.000 mil. Protos kuno, tidak disegel. Suara dari semua sekte di Beiyue berkumpul, ada yang senang dan ada yang khawatir. Masih ada lagi. Banyak orang menoleh dan menatap Dong Huang. Sebuah gunung peri yang megah jatuh dari langit ungu, dan suasananya megah dari kejauhan, sepertinya suara burung Phoenix yang meringkik bisa terdengar. Phoenix Clan, apakah itu juga diblokir? Suara-suara terkejut muncul. Dengan pertempuran seperti itu, tak perlu dikatakan lagi bahwa itu adalah klan Phoenix. Pertama itu adalah klan monster, dan kali ini adalah klan iblis, klan dewa, dan klan Phoenix. Tanpa kecuali, mereka semua adalah musuh Ye Chen. Keempat klan besar semuanya memiliki tentara kaisar, dan surga dalam bahaya. Pergi. Pengadilan surgawi mengutuk. Bagaimana dengan dinasti Xia Agung, Kuil, Kunlun Su, dan surga Daluo? Tidak apa-apa untuk kembali untuk adegan pendukung. Dan keluargamu, bagaimana situasinya? Xie Yun dan yang lainnya memandang Long Jie dan Nandi dan yang lainnya. Aku tidak bisa mengendalikan masalah ini. Nandi menggelengkan kepalanya tanpa daya, kapan klan akan kembali bergantung pada keinginan prajurit kaisar. Ya, tidak ada sekutu, dan ada banyak musuh yang menunggu. Long Yi dan Long Wu cemberut, hanya memikirkan memarahi. Berapa lama penghalang itu bisa bertahan? Ye Chen bertanya. 4 klan besar dan 4 tentara kaisar, paling banyak 3 hari. Long Yi menghela nafas, ini batasnya. Tetaplah mati. Ye Chen berkata ringan, mundur ke langit dalam 3 hari, sampai saat terakhir. Kami masih memiliki harapan, dan saya sangat yakin bahwa pengadilan surgawi Chu Agung akan bertahan selamanya. Kami juga sangat percaya. Long Yi dan Long Wu berjalan pergi sambil tersenyum. Setiap sudut istana surgawi dipenuhi dengan sosok manusia, ditumpuk dengan pegunungan batu asal, dan mereka bekerja sama untuk mengontrol dan melindungi formasi penghalang.
Akan ada pertempuran yang sulit di depan, 4 klan besar dan 4 tentara kaisar ekstrim, barisan ini terlalu besar. Siapa yang akan membunuh putraku? Xuan Huang Zongzu, Dong Huang, dan Bei Yue semuanya meraung dengan niat membunuh yang luar biasa. Itu adalah Kaisar Iblis dari klan Iblis, Guru Suci dari klan Phoenix, dan Kaisar Dewa dari klan Dewa, mereka bertiga juga seperti Kaisar Iblis dari klan Iblis. Sekarang setelah dia kembali, dia harus menyelesaikan masalah ini, tidak peduli siapa pihak lainnya, dia harus membayar harga dengan darah untuk sang pangeran. Ayah, kamu harus membuat keputusan untuk Brother Eight Emperor. Feng Xian muncul, melemparkan dirinya ke aula utama klan Phoenix, dan berlutut dengan keras, menangis dengan air mata mengalir di wajahnya. Siapa itu? Tuan Suci Phoenix sangat marah. Ini Ye Chen, ini surga. Feng Xian buru-buru menyeka air matanya, merekalah yang membunuh saudara 8 kaisar. Ye Chen masih hidup. Di mana surga? Master Suci Phoenix bingung ketika dia mendengar ini, tapi tidak bisa berbalik ayolah. Feng Xian bangkit dan menyampaikan indera ilahi yang telah dia persiapkan kepada Guru Suci Phoenix, dan kemudian wajahnya menjadi ganas. Klan Phoenix telah kembali, dan bersama dengan klan Iblis, klan Dewa, dan klan Monster, kali ini penghalang pengadilan surgawi akan dihancurkan. Dia menunggu sampai hari ini, dan menjadi gila karena kegembiraan. Dia tidak sabar untuk melihat Ye Chen mati, dan dia tidak sabar untuk melihat langit jatuh, pemandangan berdarah itu akan sangat indah. Di sini, penguasa suci Phoenix membaca kesadarannya, dan ekspresinya terkejut. Jika Feng Xian tidak memberitahunya, dia tidak akan tahu bahwa begitu banyak hal telah terjadi dalam 100 tahun terakhir, yang semuanya terkait dengan Ye Chen. Ayo, pesan pasukan. Tuan Suci Phoenix berteriak keras. Tunggu sebentar. Suara halus terdengar, dan 2 sosok hantu terbang ke aula, itu adalah Qiang dan Wu Ji. Kalian berdua, apakah kalian di sini untuk menghentikan keluarga Phoenixku? Master Suci Phoenix mendengus dingin, membawa keagungan seorang guru suci. Jika Anda ingin melawan pengadilan surgawi, sebaiknya Anda menunggu sampai Phoenix keluar dari bea cukai, jika tidak, seluruh klan Phoenix Anda akan mengalami bencana. Anda tidak perlu menunggu leluhur keluar dari bea cukai. Kamu akan menghancurkan pengadilan surgawi hari ini. Tuan Suci Phoenix berteriak dengan marah, berani membunuhku. Nak, hutang darah ini harus dilunasi dengan darah, dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Pengadilan adalah. Wu Jizi berkata dengan santai, saya menyarankan Anda, pikirkan 2 kali sebelum bertindak. Saya tidak peduli kekuatan macam apa dia, ayo, perintahkan pasukan. Terlepas dari halangan, Tuan Suci Phoenix berjalan keluar dari aula dalam 1 langkah. Baik Qiangzi dan Wu Jizi menggelengkan kepala, mengetahui bahwa mereka tidak dapat menghentikan klan Phoenix, dan juga tahu bahwa klan Phoenix tidak akan percaya pada masalah Dacu. Hanya Feng Huang, seluruh klan Phoenix, yang mengetahui masalah ini. Lansia, tidak apa-apa jika Anda tidak membantu klan Phoenix saya, tetapi Anda masih harus menjadi perantara untuk pengadilan itu, apa alasannya? Feng Xian memandang Qiangzi dan Wu Jizi dengan mencibir. Keduanya melirik Feng Xian, berbalik dan meninggalkan aula, hanya suara lama yang kembali, suatu hari, kamu akan membayar mahal untuk kesalahan yang kamu buat. Aku menunggu. Feng Xian tersenyum pelan, juga. Mengikuti keluar dari aula, surga akan dihancurkan, bagaimana mungkin dia tidak ada di sana? Episode 1639 menyerang dunia. Zongzu meledak, dan ada genderang perang yang ditabuh, pasukan monster dan pasukan iblis seperti 2 naga raksasa, bergegas langsung ke surga. Di Xuan Huang Bei Yue, para dewa kuno mengirim pasukan ke selatan. Di tanah kehancuran timur, pasukan klan Phoenix juga bergegas untuk membunuh. 4 ras utama bergabung di Zongzu, baik mengendarai kereta, menerbangkan awan dan kabut, atau mengendarai binatang buas, seperti sepotong hitam pekat, menutupi langit dan bumi. 4 kaisar dari jalan ekstrim terbang melintasi langit, dan hukum jalan kaisar terbang. Gengsi kaisar menyebar ke seluruh dunia, dan Zongzu tampaknya tidak dapat menanggungnya, itu sangat bergolak, sangat gelap, dan hampir runtuh. Sudah berakhir, pengadilan surgawi benar-benar berakhir sekarang. Para biksu dari segala arah berkumpul, memandangi pasukan dari 4 klan, menghela nafas tak terhindarkan. 1 pasukan kaisar tidak dapat dihancurkan, tetapi sekarang 4 senjata kaisar ekstrim, tidak peduli seberapa kuat penghalang pelindungnya, akan sulit untuk menghentikan serangan dunia. Bahkan jika itu dihancurkan, Great Chu Heavenly pengadilan akan menjadi mitos. Sekarang, pemandangannya, sungguh ironis. Melihat dari kejauhan, Qiangzi tidak bisa menahan cibiran, Daculah yang membangun tembok besar merah untuk Wanyu, tapi sekarang dia dikepung. Tidak semua orang tahu apa yang telah dilakukan Dacu untuk Wanyu.
Ujizi menggelengkan kepalanya dan menghela nafas secara diam-diam. Di pengadilan surgawi Great Chu, Ye Chen menginjak api peri dan berdiri di langit yang kosong. Di belakangnya, ada biksu yang berdiri di seluruh istana surga, dan bendera pertempuran Chu yang agung berteriak dengan keras. Tujuh tua, apa yang kamu lakukan? Di kedalaman, raungan mengguncang langit. Setelah menatap jauh, saya melihat Kui Niu, Kaisar Kera Kecil dan yang lainnya, serta Kaisar Selatan, Orang Suci Utara, Long Jie, dan King Long. Baru saja, mereka secara paksa dipaksa ke gerbang domain teleportasi, yang mengarah ke dunia luar. Jelas, pengadilan surgawi Chu Agung ingin mengirim mereka keluar. Begitu keempat klan membunuh mereka, tidak ada yang bisa pergi. Mengirim mereka pergi pada saat ini berarti menyelamatkan mereka, karena pengadilan surgawi kemungkinan besar akan dihancurkan, dan tidak seorang pun yang hadir akan selamat. Ini adalah keluhan antara pengadilan surgawi Chu besar dan empat ras utama. Ye Chen berkata dengan ringan, dan suara halus memenuhi gunung peri. Aku akan pergi ke nenekmu. Kui Niu berteriak dengan marah, keluarga Kui Niu tidak pernah dibujuk. Ye Chen tidak menjawab, apalagi berbalik, hanya berdiri diam. Kui Niu, Kaisar Kera Kecil, dan yang lainnya ingin bergegas, tetapi Ruotian Suzaku menyapu mereka ke portal domain teleportasi. Portal domain teleportasi beroperasi dan kemudian ditutup, dan semua orang menghilang di dalamnya. Mereka semua dilarang oleh Selirian. Mereka bahkan tidak bisa meledakkan jalan itu, jadi mereka hanya bisa diteleportasi. Tentara dari empat ras datang, dan mereka diatur dalam formasi biksu, menutupi tanah dan langit. Formasi pembunuhan yang mengerikan berbaris di gerbang pengadilan surgawi, yang semuanya berada di tingkat pengetahuan Sutian. Keempat prajurit kaisar bergegas ke malam dan menggantung di langit ke segala arah. Kaisar klan iblis, manik langit ajaib, menyegel alam semesta, Kaisar para dewa, pedang surga, melarang yin dan yang, Kaisar klan iblis, Tianhu, menyembunyikan kebenaran dan ilusi, dan Kaisar klan Phoenix, cermin Phoenix, menutupi sebab dan akibat, seperti matahari roda 4, menggantung langit secara horizontal. Ruang antara langit dan bumi dalam kekacauan, dan jalan menuju domain teleportasi terputus. Melihatnya, Tian Zhu Dimi menggelengkan kepalanya tanpa daya, keempat prajurit kaisar, meskipun mereka batuk darah, mereka tidak dapat mundur. Kamu Chen, keluar. Raja Iblis dari ras Iblis berteriak dengan marah, matanya penuh dengan langit dan bumi, dan ada evolusi nirwana. Kembalikan nyawa putraku. Kaisar Dewa para dewa memiliki niat membunuh yang sedingin es, dan dia berdiri di 9 langit, menghadap ke pengadilan surgawi Chu Agung. Jika kamu menyinggung klan Phoenix, kamu harus membayar harganya dengan darah. Tuan Suci Phoenix mendengus dingin, dan kata-katanya bergema di langit. Keluarlah sendiri, biarkan aku menunggu metode hidup dan mati yang aman. Raja Iblis dari klan monster menegur dengan marah, matanya penuh haus darah. Pengadilan surgawi Chu Agung, jangan takut untuk bertarung. Kata-kata Ye Chen datar dan tanpa suka atau duka. Oke, sangat bagus, pukul raja ini. God Emperor of the Protoss berteriak dengan marah, dan tiba-tiba mengayunkan pedangnya, menunjuk ke pengadilan surgawi Great Chu. Segera, susunan pengetahuan Sutian empat klan dihidupkan kembali pada saat yang sama, dan jumlahnya sangat besar sehingga membuat kulit kepala seseorang kesemutan. Empat prajurit kaisar ekstrim juga diaktifkan, dan kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi dihidupkan kembali bersama, dan langit dan bumi runtuh seketika. Dalam sekejap membeku, tentara Kaisar Jidao dan formasi pengetahuan Sutian meledak, dan cahaya peri yang padam, seperti hujan cahaya yang terang, meluncur turun dari langit, mencoba menenggelamkan istana surgawi. Pengeboman macam apa itu, membalikkan alam semesta dan memusnahkan bintang-bintang, itu benar-benar serangan untuk menghancurkan dunia. Kultivator Sifang menahan napas dan menyaksikan dengan mata tak tergoyahkan. Serangan seperti itu bahkan akan membuat Dewa Pedang membencinya. Di bawah perhatian semua orang, terdengar suara gemuruh, dan dunia dalam kekacauan. Lingkaran cahaya hitam, berpusat di pelataran surga, menutupi segala arah, menghadapi tanah longsor dan banjir. Potongan biksu berbalik ke samping, darah dan tulang mereka runtuh, tubuh mereka musnah, dan jiwa yang lemah juga runtuh. Ketika semua orang berhenti, mereka tidak sabar untuk melihat ke atas. Di bawah tatapan semua arah, meskipun pesona pengadilan surgawi Chu besar penuh dengan bekas luka, ia masih berdiri diam, menahan pemboman yang menghancurkan dunia. Aku belum pernah melihat pesona yang begitu mendominasi. Lidah berdentang terdengar bersamaan, semuanya dikejutkan oleh pembelaan pengadilan surgawi. 4 tentara kaisar. Pengadilan surgawi dapat menahannya. Suara diskusi di tengah, Kaisar Iblis dari klan Iblis mencibir, dan mengayunkan pedang iblisnya, terus serang untuk raja ini.
Aku ingin melihat. Berapa lama kamu bisa bertahan? Dengan perintah, senjata kaisar berdengung, barisan pembunuh bergetar, dan gelombang serangan kedua turun, membombardir penghalang surgawi satu demi satu. Lalu datanglah gelombang ketiga, gelombang keempat, gelombang kelima. Sepotong langit dan bumi itu berubah menjadi kekacauan, ruang runtuh, kehampaan menghilang, dan Kaisar Zun melangkah ke dalamnya, dan dia juga mati. Penghalang itu penuh dengan lubang, tetapi langsung sembuh. Karena alasan ini, batu sumber yang dikonsumsi oleh pengadilan surgawi bergunung-gunung. Menurut barisan ini, penghalang pengadilan surgawi mungkin tidak bertahan selama 3 hari. Long Yi dan Long Wu berkata satu demi satu. Keempat tentara kaisar cukup kuat untuk menghancurkan langit dan bumi. Kemasi tasmu dan bersiaplah untuk mundur ke area terlarang Tiansu setiap saat. Ye Chen terbatuk, napasnya lesu. Xian melangkah maju dan menepuk punggungnya dengan tangan kecilnya. Kamu seharusnya pergi. Ye Chen tersenyum dengan darah. Aku mulai percaya bahwa aku telah kehilangan sesuatu. Dengan acuh tak acuh dia menunjukkan senyum manis untuk pertama kalinya. Ye Chen tersenyum dan berdiri tegak dengan tubuhnya disangga, dia memiliki firasat bahwa akhir zaman sudah dekat, dan umur yang tersisa dihitung dalam beberapa hari. Di luar gunung, keempat klan masih membombardir, dan mereka telah memanggil biksu yang kuat untuk membantu dalam pertempuran. Gunung dan gunung batu asal telah dibawa masuk, dengan postur tidak menyerah sampai mereka meledakkan penghalang langit. Suara gemuruh menjadi satu-satunya suara di dunia. Setiap kali dibombardir, langit yang luas akan runtuh, dan setiap kali dibombardir, bumi yang luas akan terguncang sekali. Itu adalah dunia yang gelap, hanya 4 prajurit kaisar yang bersinar terang, menyinari dunia seperti 4 matahari yang terik. Leluhur tua, kapan klan kita akan kembali? Di sisi kerumunan, pria berjubah hitam dan kaisar kera kecil datang. Tentara kaisar hanya bisa melawan tentara kaisar. Jika Anda ingin menyelamatkan pengadilan surgawi Chu Agung, Anda memerlukan senjata kaisar dengan level yang sama, dan setidaknya 4 di antaranya. Aku tidak ingin kita terlibat. Xiao Jiuxian cemberut, sebenarnya, orang-orang di surga tidak jahat. Kuharap mereka bisa membawa Dacu kembali. Bei Seng menggertakkan giginya pelan, dia tidak mengatakan apapun belum mengungkap perasaan yang tersembunyi di hati saya. Di tengah diskusi, penghalang surga hampir dipatahkan oleh tentara kaisar. Formasi Yutian dari klan naga kuno Taiksu benar-benar hidup untuk mempertahankan formasi kaisar. Hanya ada satu sage besar, tetapi dia dengan paksa membawa 4 tentara kaisar selama sehari semalam. Seluruh Suan Huang terkejut. Suatu hari satu malam, pengadilan surgawi tidak menunggu kembalinya pasukan sekutu. Penghalang surga berada di ambang kehancuran, batu asal telah habis, kekuatannya sudah habis, dan tidak dapat lagi melindunginya. Kembali. Ye Chen memberi perintah dan yang pertama berbalik. Biksu Dacu mengikuti, menumpuk semua batu sumber, menopang dan menjaga penghalang, lalu langsung pergi ke Tiansu. Tianzu Dimi mencabut larangan itu, dan 50 juta biksu mengalir deras, membekukan tubuh mereka di ruang terbuka. Langit berdengung, ada getaran besar, dan bebatuan berguling. Meremehkan sebab dan akibat mereka. Tianzu Dimi mengatupkan kedua tangannya, menggunakan kekuatan gaibnya untuk menstabilkan Tiansu. Sebab dan akibat, itulah kekuatan misterius. 50 juta orang baru saja masuk, dan mereka mengganggu alam semesta Tiansu, ada terlalu banyak orang, dan sulit bagi Tiansu untuk menahan diri. Aku bisa bersembunyi di langit selama beberapa hari. Nanming Yusu memandang Ye Chen, berharap dia memberikan jawaban yang pasti. Paling banyak, 9 hari. Sudut mulut Ye Chen berdarah. Mendengar ini, pengadilan surgawi terdiam, jika Chu Agung belum kembali setelah 9 hari, maka tidak ada cara untuk mundur, satu-satunya pilihan adalah bertarung. Pengadilan surgawi Chu Agung tidak takut perang, tetapi pasti ada penyesalan. Setelah menunggu selama 300 tahun, saya tidak sabar menunggu kampung halaman saya. PES, Grup Teman Buku Kaisar Xianwu Zun 264.670.852. N. Episode 1640 Area Terlarang Niucha. Dengan keras, penghalang surga runtuh. Di bawah keagungan Kaisar, puluhan ribu gunung peri di surga dihancurkan ke tanah dalam sekejap, dan semuanya menjadi abu. Asap mengepul menyelimuti reruntuhan Tianting Xianshan. Kelilingi 4 arah. 4 klan dan 4 kaisar berteriak dengan marah. Setelah kata-kata itu jatuh, pasukan dari 4 klan berbaris dan memblokir timur, barat, dan utara, mencoba membunuh mereka semua. Bunuh, bunuh, bunuh. Feng Xian tersenyum ganas, marah karena kegembiraan, wajahnya yang tak tertandingi bahkan lebih seperti iblis. Selanjutnya, itu akan menjadi pembantaian sepihak. Si Fang menghela nafas, 50 juta mayat.
Namun, asapnya menghilang perlahan, tetapi hanya ada reruntuhan pengadilan surgawi, tidak ada satu orang pun, bahkan tidak ada darah. Bagaimana situasinya? Semua orang di empat arah membuka mata mereka dan mengamati sisi itu, mengapa tidak ada seorang pun? Sebagian besar dari mereka berubah menjadi jelaga di bawah kekuasaan kaisar. Bersembunyi di langit. Nenek moyang dari klan monster Lenghuff menatap Tiansu, Zundi melihatnya dengan sangat jelas. Begitu kata-kata ini keluar, mata semua orang beralih ke Tiansu, tidak heran, masih ada jalan keluar. Lebih baik saya menyerang. Kaisar klan dewamu tidak berani terlalu lancang, bawang macam apa kamu? Tianzu mendengus dingin, sangat kuat. Oke, sangat bagus. Nenek moyang ras dewa tersipu, dan dia sangat marah karena ras dewa diremehkan. Jangan bicara omong kosong, ayo masuk bersama. Leluhur klan iblis menggantung manik Zi ajaib, leluhur klan Phoenix memegang cermin Phoenix, leluhur klan monster mengendalikan Tianhu, dan leluhur klan monster mengendalikan Tianhu, dan leluhur klan iblis klan dewa memegang pedang Tianshen keempatnya bergandengan tangan untuk membunuh ke dalam kehampaan. Ya Tuhan, aku benar-benar memasuki area terlarang. Para penonton dari segala arah berseru, hati mereka melompat dan wajah mereka menjadi pucat. Adegan itu sangat mengejutkan. Berapa tahun telah berlalu? Sudah 5.000 tahun sejak 7 putra Donghua memasuki area terlarang. Dalam 5.000 tahun terakhir, seseorang telah membobol area terlarang Tiansu. 4 kaisar semu, 4 kaisar ekstrim, Tiansu juga takut. Mata lelaki tua itu bersinar, dan dia tidak melihat ke samping. Namun, yang mengejutkan orang adalah bahwa nenek moyang dari 4 klan yang baru saja bergegas ke area terlarang terbang keluar pada saat berikutnya, berlumuran darah, dalam keadaan yang menyedihkan. Ini, orang-orang kuartet tercengang, ekspresi mereka membatu. Mereka melihat dengan jelas bahwa nenek moyang dari 4 klan tersapu oleh tangan batu giok kristal, bersama dengan 4 tentara kaisar, mereka diputar ke samping, dan cahaya kaisar redup. Tangan giok siapa itu? Tangan yang menghancurkan dunia. 4 kaisar semu, 4 prajurit kaisar, semuanya dikalahkan dalam satu gerakan. Di langit, apakah ada Kaisar Agung? Gemetar dan tidak bisa membantu tetapi mundur. Kamu bisa melihat dengan jelas, kata Long Yi dengan santai. Saya tidak tahu apakah ada seorang kaisar yang hebat, tetapi setidaknya ada 20 tentara kaisar, kata Long Wu dengan kaget. Tangan siapa itu, tiba-tiba muncul, saya tidak tahu dari mana asalnya. Semua biksu di istana surga memandang ke langit. Kaisar, Ruotian Suzaku bergumam pelan. Tidak heran bahkan kaisar pun takut. Meskipun Ye Chen buta, dia mendongak, dan hatinya terkejut. Di dunia luar, nenek moyang dari 4 klan yang terbang sudah menetap. Mereka berempat menginjak langit masing-masing, dan sebelum mereka bisa mengucapkan sepatah kata pun, mereka menyemprotkan darah tua secara kolektif. Mata keempatnya menonjol, penuh keterkejutan, bagaimana mungkin, dari mana aura kaisar besar berasal? Mereka berempat terburu-buru dan menyemburkan darah lagi, tetapi mereka tidak berani melakukannya lagi, mereka menstabilkan pikiran mereka dan pikiran mereka menjadi jernih. Kali ini, pelatihan kaisar sendiri beriak di lautan dewa lagi, jika Anda tidak mencapai kerajaan kaisar, Anda tidak boleh memasuki zona terlarang di langit. Di area terlarang, apakah benar ada kaisar agung? Tangan pedang leluhur dewa bergetar, dan suasana hatinya sangat tidak stabil. Kaisar telah jatuh selama 9.000 tahun, di mana kaisar agung? Nenek moyang klan iblis mendengus dingin, aku tidak percaya pada seorang kaisar. Sedikit menyipit, kamu bisa menyerang balik. Nenek moyang klan Phoenix memandang mereka bertiga. Terjebak di sini, aku ingin melihat berapa lama Tiansu dapat melindungi pengadilan surgawi. Kata-kata ketiganya sangat dingin. Mereka berempat duduk bersila, dengan artefak kaisar tergantung di atas kepala mereka. Meskipun tentara dari 4 klan terkejut, mereka tetap membentuk formasi hampir 20 juta orang memblokir gerbang Tiansu. Para pembudidaya kuartet juga tidak pergi, hanya menatap pinggiran. Mengapa Tiansu tidak keluar untuk berurusan dengan 4 klan ketika dia begitu terpaku padanya? Seseorang bingung dan menatap biksu tua di sampingnya. Jelas, orang-orang di Tiansu tidak dapat meninggalkan area terlarang. Biksu tua itu mengelus janggutnya dan memberikan jawabannya. Orang-orang di istana surga tidak bisa tinggal di langit terlalu lama. Itu hanya langkah tak berdaya untuk mundur ke langit. Jika aku bisa keluar, aku akan menendang mereka sampai mati satu per satu. Di langit, kutukan Mi bumi. Bagus juga kalau Raja Surga tidak melepaskannya, kalau tidak hari ini akan sangat hidup. Tianzu sedang merokok. Terima kasih dua senior. Ye Chen membungkukkan kedua tangannya. Kamu harus mengerti bahwa Tianzu tidak akan melindungimu lama-lama. Dimi mengeluarkan kendi dan minum dengan santai.
Ketika kita berdua mengusir orang di masa depan, jangan salahkan Tianzu karena berdarah dingin. Tianzu mengetuk abu rokok, saya harap Anda bisa mengerti, kami juga memiliki hal-hal yang tidak dapat kami bantu diri. Junior mengerti. Ye Chen menangkupkan tangannya lagi, berbalik dan pergi, dengan amarah maut yang bergejolak muncul dari tubuhnya lagi. Aku punya firasat bahwa dia akan melakukan sesuatu yang bodoh. Melihat punggung Ye Chen, Dimi berkata dengan suara rendah. Dia adalah orang yang akan mati, jadi mengapa dia bodoh atau tidak, dia baru saja memulai jalan sebelumnya. Tianzu menghela nafas. Para biksu dari pengadilan surgawi duduk bersila, kebanyakan dari mereka mengasah pisau mereka, dan jika mereka tidak dapat membawa kembali cu yang besar, pengadilan surgawi akan bertarung bergandengan tangan, sama seperti mereka mati dalam perjalanan untuk menuntut kembali. Kemudian, 9 hari itu terasa panjang tetapi juga pendek, tidak ada yang berani menutup mata, karena 9 hari ini mungkin yang terakhir. Setidaknya lihat kampung halamanku. Aku sudah lama tidak pulang. Situ Nan dan yang lainnya berkumpul bersama untuk menatap langit berbintang. Harapan 300 tahun telah menjadi luar biasa. Sebagian besar pelayanan di istana surga seperti ini, dengan mata kabur. Ye Chen secara mengejutkan duduk diam di bawah batu, memegang pisau pahat di satu tangan dan sepotong kayu di tangan lainnya. Angin sepoi-sepoi bertiup, mengaduk rambut dan janggutnya yang seputih salju, tetapi tidak bisa menerbangkan energi kematian yang bergolak di seluruh tubuhnya. Semua gadis duduk di sekelilingnya, kebanyakan dari mereka menatapnya dengan dagu bertumpu pada tangan mereka, mata indah mereka kabur dan ekspresi mereka mabuk. Meninggal sekali, tidak ada yang perlu ditakutkan, hanya penyesalan karena tidak bisa mengenakan gaun pengantin untuknya. Langit tidak tenang, aroma anggur meresap, dan tawa terus-menerus, sangat menyenangkan untuk ditonton, dan minumannya hangat. Generasi yang lebih tua dan generasi yang lebih muda semuanya berusia lebih dari 300 tahun, dan mereka berbaur bersama, membicarakan peristiwa masa lalu, dan mengenang masa lalu yang gemilang. Melihat Tianzu Dimi di matanya, dia jelas merasakan kesedihan bagi dunia, dan kesedihan selama bertahun-tahun. Suatu kali, dia membangun tembok besar merah dengan tubuhnya sebagai wanyu. Sekarang, seperti seekor anjing, dia diblokir di area terlarang oleh apa yang disebut orang biasa, dan dia ingin membunuh mereka sebelum dia bisa menyelesaikannya. Terakhir kali, saya bahkan tidak bisa melihat kampung halaman saya. Kehancuran seperti itu membuat orang ingin menangis, dan tidak ada yang bisa memahaminya. Di luar langit, pasukan 4 klan berbaris, menutupi tanah, menghalangi gerbang Tianzu, jika ada yang berani keluar, mereka akan dihancurkan di saat berikutnya. Selama periode ini, tidak ada keluarga besar yang dibebaskan lagi, apakah itu musuh atau sekutu, ada yang senang dan ada yang khawatir. Matahari terbit dan terbenam, siklus siang dan malam, waktu tenang. Baru pada hari ke-9 Ye Chen, yang diam-diam mengukir ukiran kayu, meletakkan pisau bambunya dan bangkit dengan gemetar. Gadis-gadis itu juga berdiri, dan semua biksu di istana surga mengikutinya. Ye Chen tersenyum, dengan perubahan kuno. Kultivator pengadilan surgawi mengerutkan kening, tidak tahu apa arti senyum Ye Chen, tetapi dia memiliki firasat yang tidak dapat dijelaskan, apa yang ingin dilakukan orang bijak mereka. Lansia, tolong. Ye Chen menoleh ke samping, melihat ke kedalaman langit, ke arah Tianzu Dimi.